Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, ibadah syukur Natal jemaat di Perhatian Luas pada saat ini Jumat 27 Desember 2024 dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Marsal Darjan Jemaat SSI Theo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah Natal jemaat saat ini. Sejak kita bersama-sama menghayati makna kesempatan menikmati Natal yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Untuk itu mari kita berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 123 bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan dipersembahkan untuk kami. Kita membaca pembukaan dan salam secara berbalasan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu besar kasih Allah Bapa kepada manusia sehingga Ia rela mengutus putranya menjadi juru selamat dunia. Kasih itu telah datang dari Tuhan yang nyata dan terwujud dengan kelahirannya di kandang yang hina hingga kematiannya di kayu salib. Semangat Natal itu mendorong kita untuk bersujud dan menyembah, menyambut Sang Penyelamat yang itu adalah Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang rela memberikan putranya Tuhan Yesus Kristus yang hari ini kita peringati kelahirannya, kiranya menyertaimu. Berita Natal dan refleksi. Umat yang terkasih, kini setelah 2000 tahun berlalu, di tengah kesibukan kita, seringkali kita lupa memberi tempat bagi Tuhan Yesus untuk lahir di hati kita. Tuhan, kami mohon lahirlah dalam hati kami sehingga damai Natal boleh terpancar melalui hidup kami hari ini dan selamanya. Kita menyanyikan KJ nomor 109 bait yang ke-6.
pujian dari Rakyat Immanuel, vokal grup Solafide. Minta maaf, bersama pujian dari Rayon Immanuel.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan ada dalam pemberitaan firman. Untuk itu, sebelum kita membuka, membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sabati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu, tapi dalam ibadah Natal pada malam hari ini, kami juga rindu untuk mendengarkan kembali sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Tapi sebelum kami membaca dan merenungkannya, mari Tuhan memberkati kami, berilah kami hikmat, supaya apa yang kami baca dan dengar melalui perenungan pada malam hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Dan untuk menghormati akan kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dengan berikut orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ketika melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 50A ayat yang ke-6, Sabda Mu'abadi. Shalom.
Shalom bapak-bapak. Itu ibu-ibu jawab. Shalom ibu-ibu. Shalom opa dan oma. Weh, semakin kecil suara. Shalom anak-anak. Ada yang pemuda, masih anak-anak. Shalom pemuda dan pemudi. Oke, saya mengawali perenungan kita hari ini dengan satu pertanyaan. Saya beli sepatu baru nih Pak Mama. Coba tolong kasih tahu, ada yang bisa kasih tahu saya warna sepatu ini? Ada dia terdiri dari 2 warna sepatu di atas. Warna apa dan apa? Beta kasih hadiah 2 amplop ini hari karena Natal itu identik dengan hadiah, jadi saya akan kasih hadiah bagi siapa saja yang mau jawab. Ada yang mau coba? Ini hadiah betulan ini. Putih. Merpati. Awas kalau salah merpati. Biru dan putih. Belum. Sedikit lagi. Terima kasih kakak merpati. Oke. Ada Diandra, ada Teguh yang di sana dulu. Warna biru dengan abu-abu. Biru dan abu-abu. Abu-abunya betul, yang satunya salah. Diandra. Abu-abu. Ini suami istri juga bisa salah-salah warna. Biru muda dan abu-abu. Biru muda dan abu-abu. Sampai ya? Sedikit, hampir sedikit. Apa saya? Putih dan biru muda. Putih dan biru muda. Tidak, setengah betul. Ya, Len? Abu-abu ya. Hijau tok. Ini hijau tok sama abu-abu. Oke, itu warna pertama, betul. Oke, hijau toska dan abu-abu. Ada yang warna lain? Abu-abu dengan hijau keemasan. Itu tadi sudah saya. Konek, hatinya konek ya. Coba cie sama-sama, cie gitu ya. Ada yang lain sejak hijau toska dan abu-abu, ada yang lain bapak mama? Ini ada yang warna lain, tapi bapak mama ragu-ragu untuk sebut. Tadi ada yang di belakang itu betul, betul setengah. Diandra juga sebut betul setengah. Merpati juga tadi betul setengah. Warna kedua. Coba angkat tangan, berarti 1 orang saya dapat hadiah. Mau coba Bapak Mama? Ada yang mau coba? Mama Beni sudah siap amplop kok? Sudah. Kasih kakak Yalen dulu, nanti kakak Yalen bilang. Oke. Cepat. Kedua. Oh kakak Yalen ini. Ada yang mau coba Bapak Mama warna 1 lemo mau? Siapa? Wih, Bapak tuh bicara ambil dari Tangerang 22. Siapa yang mau coba? Kakak Nadia. Kakak Nadia. Kakak Nadia jangan bikin malu-malu kami. Berapa? Putih dan abu-abu. Salah. Abu-abunya yang masih salah. Aurelia mana Aurelia? Bapak Benedetta sama Aurelia. Oh Aurelia, engkau salah posisi jadi Bapak Benedetta sana. Coba saya. Putih dan hijau toska. No, hijau toskanya salah saya. Aurelia? Harusnya Aurelia tahu kan dia pakai warnanya. Abu-abu dengan hijau laut. No. Hijau harus betul. Ada yang mau coba? David, David semoga ini bisa jadi kado ulang tahun ya. Panser, catat. Pink dan putih. Yes, pink dan putih. Terima kasih kakak Panser. Oke. Bapak mama aneh kesannya. Ada 2 warna dari ini sepatu, abu-abu dan warna hijau toska. Lalu yang orang yang matanya menggunakan otak kiri, dia akan melihat ini sebagai putih dan pink. Coba yang lihat putih dan pink, coba angkat tangan. Sana ada. Takut gila ya? Bukan. Yang hijau toska dan
hijau muda atau hijau toska dan abu-abu, coba angkat tangan. Yang sudah lihat warna sama sekali, coba angkat tangan. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini foto dia untuk menilai kira-kira ketika orang mau bekerja di sebuah perusahaan, dia menggunakan otak kiri atau otak kanan. Otak kiri akan bilang bahwa ini warna putih, sepatunya warna putih, lesnya itu warna pink. Sedangkan orang yang menggunakan otak kanan, mereka akan bilang bahwa ini warna hijau dan warna abu-abu. Ya. Jadi kalau kemudian ada yang sudah dapat lihat warna sama sekali, berarti tolong periksa kacamatanya apakah itu sudah benar, dan sampai itu salah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, firman yang mau kita baca ini dia punya kacamata yang berbeda-beda. Karena itu tema perenungan kita hari ini adalah perbedaan sikap merayakan Natal. Ada 3 hal yang firman kita katakan, 3 pihak yang cerita ini dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 bercerita tentang bagaimana prosesi kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, Alkitab menceritakan bahwa bagaimana orang Majus merayakan dan juga menyambut Yesus Kristus. Bagaimana sikap mereka meresponi Natal itu. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bagian bacaan firman kita juga bercerita tentang bagaimana Herodes menanggapi hal-hal ini. Dan yang pihak yang ketiga adalah orang-orang ahli Taurat, pemuka agama, di mana mereka juga tahu tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita mulai dari orang-orang bagian pertama, orang-orang Majus. Orang-orang Majus, Bapak Mama, dalam khotbah UPP Perempuan Gemit saya bilang bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang mampu untuk bisa meramalkan apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi mereka adalah orang-orang yang dianggap pandai, mampu untuk membaca rasi bintang. Kalau sekarang ini bahasa kerennya anak muda itu ada zodiak, ada Aquarius, ada Scorpio, ada Pisces, ada Aries, ada Cancer, ada Taurus, apa nih? Gemini, Leo, Scorpio sudah yang pertama. Virgo, apa lagi? Bersyukur Bapak Mama kalau tahu, karena kita orang percaya pada ramalan, ya gitu ya. Jadi kita sudah pernah percaya tentang ramalan zodiak bahwa ini tahun 2005 nanti ini keluarga Bailau akan luar biasa, atau keluarga Pak akan luar biasa dan lain sebagainya. Tidak ada yang kita ini, tetapi orang-orang Majus dia menjadi orang-orang yang punya strata sosial yang dianggap pandai, punya pengetahuan yang baik tentang membaca nubuatan-nubuatan dan juga hal-hal yang akan terjadi di sekitar alam ini. Karena dulu waktu SMP Bapak Mama, beta pernah bersurat satu nona, masih cinta monyet ya. Beta bilang begini, mendung menanti hujan, surat menanti balasan. Ya, kalau mendung sudah hujan berarti surat sudah balas. Tapi kalau mendung tiba-tiba hujan seperti sekarang berarti pasti kadang-kadang nanti balas. Dan ini orang-orang adalah orang-orang yang dianggap pandai untuk bisa merasakan suasana-suasana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga ketika mereka melihat rasi bintang, ada bintang timur di sana, mereka lalu percaya bahwa oh ini raja yang dinubuatkan itu sudah terlahir. Raja yang akan terlahir menjadi penguasa bagi yang baru sudah terlahir. Berikutnya adalah pihak orang-orang yang dianggap sebagai pejabat-pejabat Herodes. Sikapnya acuh tak acuh, walaupun kemudian Alkitab juga menuliskan sedikit kontribusinya bahwa Herodes punya andil dalam pembangunan kembali bait Allah. Tetapi Herodes lakukan itu hanya untuk menarik hati orang-orang Yahudi supaya berpihak kepada Herodes. Tetapi sesungguhnya dia sangat mencintai jabatannya, sangat mencintai statusnya dan juga posisinya. Sehingga ketika ada orang ahli-ahli Taurat di kerajaan itu ngomong bilang, ini raja baru akan lahir menurut nubuatan-nubuatan nabi-nabi Yesaya dan juga nabi-nabi lainnya bahwa nanti Yesus Kristus akan lahir. Maka Herodes menjadi benci. Dia menjadi orang yang ini kalau betul maka beta terancam. Karena itu ketika orang Majus salah alamat dan ditanya di kerajaan, Herodes bilang pulang, nah lewat sini lah kau kasih tau beta. Kira-kira dia lahir di mana itu anak supaya beta berjumpa. Padahal niatnya adalah untuk membunuh.
Hal yang ketiga, Bapak Mama, pihak ketiga adalah orang-orang yang tahu tentang apa yang benar, tetapi mereka tidak sama sekali tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Ahli-ahli Taurat ini dianggap bahwa orang-orang yang harusnya sebenarnya tahu tentang kelahiran Yesus Kristus, tapi mereka malas tahu atau malas tahu dengan masa bodoh dengan apa yang telah terjadi. Sehingga Bapak Mama, kadang-kadang orang-orang seperti ini juga menjadi orang-orang yang mau hidup sonde hidup, mau mati pun tidak mati, karena walaupun mereka tahu, pura-pura saja sonde tahu. Baru-baru anak-anak par basalam, beta sujanji dari awal Pertamina sana, beta bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Sekali sampai di Rayon Pelitas itu di kakak Novalia punya depan rumah ya, kalau saya salah. Novalia ada cerita di situ, jadi kaget memang. Pas sampai Novalia punya depan rumah, ada anak satu buang dos aqua, gelas aqua itu melintas di depan sini. Jadi dari kiri jalan, kanan jalan, di kiri jalan. Hanya 4 anak yang ada di situ. Waktu beta tanya, siapa yang buang sampah? Semuanya bilang, tidak tahu oleh pendeta. Bayangkan. Beta rasa-rasa kayak mau tanya itu bapak nama siapa ini 4 orang ini, supaya dia mau buat vokal grup sendiri. Ya. Jadi ini anak-anak masih kecil, tapi ketika tadi itu sampai tadi buang itu hanya 4 orang di situ, tapi tidak ada yang mau mengaku itu dos aqua tadi terlempar siapa penggara-gara. Tidak ada yang mengaku siapa yang buang itu dos aqua. Bayangkan saja. Mereka tahu, tetapi kemudian keadaan membuat mereka bilang kami tidak tahu. Nah, mari kita belajar dari 3 bagian ini. Hal yang pertama, Bapak Mama, dari para Majus, kita belajar bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan kita, Yesus itu selalu memberikan banyak petunjuk dan juga banyak cara supaya kita sampai padanya. Persoalannya adalah Bapak Mama, kadang-kadang kita tidak siap untuk berjalan sejauh daripada apa yang Tuhan suruh atau Tuhan tuntut. Perjalanan kita menuju ke Bethlehem kadang-kadang dekat saja, terlihat bintang ada di sana, tapi kita punya kesibukan jauh melebihi daripada apa yang harusnya terjadi. Kadang-kadang Tuhan ajak di Bethlehem, tapi kita punya alasan cukup banyak. Tadi mau datang ibadah, jemaat betul datang selama. Beta supaya saat 7 kurang 15 beta bolak-balik sengaja pegang gorden lingkar-lingkar di depan tangan supaya setidaknya aku ini baru sengaja di tiap mandi sudah semua jam 7 Natal, hanya dong duduk saja dan berpikir bahwa biar Bapak Pendeta pikir ada membela ada oma di rumah, mungkin berpikirnya begitu. Akhirnya jam 7 kurang 5 mereka bilang Pak Pendeta kami pagi. Bapak Mama, sebenarnya saya bisa saja bilang beta mau mandi dulu, beta siap dulu dan mau pindah. Hanya karena perasaan, maka beta sudah sampai di Bethlehem dengan tepat waktu. Beta sudah sampai di gereja dengan tepat waktu. Itu karena apa? Perasaan. Kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat kita sudah sampai dengan seutuhnya, sudah sampai dengan benar di tempatnya atau tepat pada waktunya. Hal yang kedua, Bapak Mama, ketika orang Majus itu mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa sesuatu yang mampu untuk bisa menggambarkan sesuatu yang mereka inginkan terjadi. Emas, kemenyan, dan bukan minyak telur, minyak kelapa untuk totobi dan apa lagi? Dengan pokok. Sabtu Yesus butuh pokok. Soalnya butuh itu. Mereka membawa simbol sebuah emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kejayaan seorang raja. Kemenyan dia melambangkan tentang pentabisan. Biasanya para imam, kalau kita lihat di teman-teman Katolik, mereka menggunakan biasa di sini dupa untuk sebagai sesuatu yang sangat sakral di dalam ibadah. Dan emas, kemenyan, dan mur minyak untuk olesi mayat-mayat supaya jauh lebih awet ketika dimasukkan dalam gua kuburan. Mereka tahu bahwa ketika mereka mempersembahkan ini, Yesus Kristus akan jadi raja. Yesus Kristus juga akan menjadi Dia akan menjadi seorang nabi agung, dan dia akan mati ketika menyelamatkan umat manusia. Bayangkan, dari sejak lahir orang Majus tahu apa yang bakal terjadi. Herodes, kita belajar dari sana bahwa ternyata dari Herodes kita tahu bahwa ada saja orang-orang yang berhati tidak baik ketika melihat kebahagiaan dan sukacita Natal berada.
ini Natal selamatan anak-anak ini Bapak Mama kita mau anak sekitar 100 biasa Natal Pak, Natal ulang tahun Gemit itu, anak Gemit itu kita siapnya konsumsi 150 dan itu tidak pernah cukup. 170 baru cukup. Tapi kemudian ada beberapa anak-anak juga yang tidak mau ambil bagian untuk selamatan. Beta yakin kalau orang tua bilang, jangan jalan, tidak sok macam kayak anak kampung misalnya. Bapak Mama, ada banyak hal yang saya belajar dari anak-anak ketika mereka berselamat. Saya punya mimpi begini. Ketika mereka pergi belajar dari kecil untuk selamat Natal, beta yakin bahwa ini anak-anak akan punya hubungan sosial yang sangat baik. Ketika zaman sekarang dong sibuk dengan main HP, lebih baik dong berkunjung dong punya keluarga satu dengan yang lain. Setidaknya anak-anak di Golgota saat ketika Om bilang, kenal Bapak Afretona. Nah, dong bilang yang mana itu? Yang itu hari yang pilih kau dapat ini ale-ale itu. Itu pasti dong tahu. Dong akan dengan sendirinya kenal. Tiap tahun kalau begitu sahabat Mama dong ajak kita orang tua untuk bagaimana membangun kehidupan sosial. Orang tua boleh membuka bangkas untuk tokoh, tapi anak bisa selamat Natal, bisa mau gugat mereka, gitu ya. Dan saya belajar banyak hal dari sana, Bapak Mama. Anak-anak punya hati yang tulus untuk merayakan sukacita. Tapi kadang-kadang kita punya hati sama ke Herodes. Tahu sampai bikin malu-malu. Itu barang harga berapa, itu snack harga berapa, kita bisa beli untuk mereka. Tapi pengalaman mereka jalan ke satu tempat, berjumpa dengan orang lain itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Orang tua manapun tidak akan bisa beli itu. Hal yang ketiga Bapak Mama, kita belajar bahwa ahli Taurat ini grupnya para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dong tahu yang betul karena firman omong betul bagaimana. Tapi dong sana mau tahu. Sama juga jemaat-jemaat yang ketika tanya bilang, Bapak Mama kita mau bangun pastori baru. Ini 2025 ini kita mau bangun pastori di sini supaya pendeta juga selain bisa jadi poster, bisa jadi pendeta, bisa pukul lonceng, bisa minum kopi. Bapak pekerja minum kopi, Mama lapar makan saja. Pokoknya rumah makan, restoran dan lain sebagainya kita akan bangun di rumah pastori. Itu ceritanya rumah pastori begitu. Rumah bersama kan itu jemaat rumah bukan pendeta rumah. Kita akan bangun rumah pastori. Beta nanti mau tahu 2025 kita tanya, kira-kira Bapak Mama di sini ada yang bisa jadi tukang bro, untuk bangun ketemu rumah sendiri. Nanti jemaat mulai pikir, kira-kira gereja mampu bayar berapa uang tukang untuk bangun itu. Kita tahu yang terbaik, tapi kadang-kadang kita jual mahal untuk melakukan sesuatu yang baik. Gereja ini tidak akan menjadi gereja yang lemah kalau orang-orang di dalamnya yang tahu, yang pintar, mampu memberi kontribusi yang baik dan benar untuk pengembangan gereja yang akan datang. Bila perlu Bapak Mama kita membangun sesuatu usaha bersama-sama dalam jemaat yang bisa mendorong teman-teman yang lain. Jangan kemudian satu jemaat mulai live Facebook. Bapak Mama besok sabantar kita live blues ya di grup ya. Sudah usus taruh di sabantar mulai. Tahu dia bocor RB apa kok? Kadang-kadang kita tahu bahwa orang mau berusaha tapi kita pun nyinyir, kita pun kata-kata itu justru melenyapkan orang punya niat untuk usaha. Kita pun kata-kata yang sangat pintar itu justru tidak membangun orang tapi justru menjatuhkan orang. Beta yakin Bapak Mama kita harus menjadi ahli Taurat dan orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan tapi gagal dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Mama bagian yang mana? Orang Majus kok, Herodes kok, ahli Taurat. Orang Majus kok, ahli Taurat kok, Herodes. Ini gara-gara soalnya dia jadi pemalas jawab, langsung pemalas jawab. Saya berharap bahwa kita menjadi orang-orang Majus yang bisa berlutut di palungan Tuhan sampai Bapak bilang, Bapak ini beta pun hati yang beta persembahkan di Natal ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan syukur dan para bagian ini akan dibantu oleh para diaken. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Solar Fide.
Dia lahir di kandang indah, terbaring, hanya terbaring dalam palungan. Dia rela demi untuk manusia, penyelamat dunia. Yesus Kristus Sang penebus dosa. Tiga umat Majus jadi saksi lahirnya Sang Pembawa damai, emas kemenyandangmu dipersembahkan baginya. Dia lahir di kandang indah, terbaring, hanya terbaring dalam palungan. Dia rela datang demi untuk manusia, penyelamat dunia. Yesus Kristus Sang penebus dosa. Dia lahir di kandang indah, terbaring, hanya terbaring dalam palungan. Dia rela datang demi untuk manusia, penyelamat dunia. Yesus Kristus Sang penebus dosa, penyelamat dunia. Yesus Kristus Sang penebus dosa. Keluarga yang diberkati Tuhan, emas, kemenyan, dan mur telah dipersembahkan para majus bagi Raja yang lahir di kandang hina Bethlehem. Biarlah hati kita menjadi persembahan, tempat kehadiran Raja Damai, penebus umat manusia. Dengan sukacita, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan, agar persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan bagi pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin.
Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita menyanyikan KJ nomor 101 ayat 1. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ada dalam prosesi pembakaran jenazah.
Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem, berkata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu bersama. Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah dari kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan membakar lilin Natal yang kita pegang masing-masing di tangan sambil kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat Simbang kedua, Malam Kudus Indonesia dan seterusnya. Dunia
kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita bayangkan bahwa lilin ini harusnya menjadi persembahan di palungan Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di setiap hati kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di setiap kegalauan dan juga sakit kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di setiap tawa bahagia kami. Terima kasih untuk hadir-Mu di atas setiap kekecewaan dan kemarahan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di atas segala hal yang kami rasakan saat ini. Dan ketika kami ada di momen Natal sebagai satu keluarga jemaat besar Efrata Menoas, kami akui Tuhan bahwa sering kali nyala api lilin kami padam oleh berbagai hal yang kami jumpai. Terkadang semangat kami yang berkobar-kobar itu padam dengan berbagai pergumulan yang kami alami. Terkadang api cinta-Mu itu mulai luntur di hati kami ketika kami berjumpa dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kami. Bapa, ketika kami membakar lilin Natal di malam ini, kami ingat saudara-saudara kami yang jauh daripada kami. Ada keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami. Ada anak-anak kami yang jauh daripada kami. Ada orang tua dan keluarga kami yang jauh daripada kami. Kami bawa doa ini di hadapan Tuhan, seraya kami ingat mereka. Biarlah mereka di mana saja mereka berada, mereka bisa menjadi lilin-lilin yang menyinari sekitar. Biarkan kehangatan cinta-Mu melingkupi kehidupan mereka. Dan ketika kami membakar lilin malam Natal di tempat ini, kami ingat untuk setiap orang tua kami. Mungkin yang saat ini tersisa hanya mama atau hanya papa, atau mungkin yang saat ini hidup sebagai yatim piatu, atau yang hidup saat ini tanpa seorang suami, tanpa seorang istri. Kami ingat mereka Tuhan. Biarlah sukacita Natal selalu ada dan memberkati hidup mereka. Setiap kali kami membakar lilin Natal di dalam rumah Tuhan, kami rindu dan kami ingin Tuhan lahir di hati kami, supaya hanya tersisa damai, sejahtera dan sukacita yang tinggal bersama-sama dengan kami. Setiap kali kami membakar lilin Natal, izinkan kami menjadi orang-orang yang mempersilahkan Tuhan hidup dalam ruang-ruang hati kami, supaya kami mampu melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati palungan hati kami masing-masing. Biarlah lilin Natal yang kami bakar saat ini menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, silakan. Jika kita hendak menaruh lilin itu di depan mimbar kecil, saya persilakan. Sambil som leader akan menyanyikan pujian Malam Kudus, kita boleh menaruh lilin kita di depan mimbar kecil, sesuai dengan yang anak-anak saudara. Ah
Mama, saudara-saudara sekalian, kita membaca berita anugerah, berita makna Natal dengan memahami litani kesanggupan. Kita membacanya secara berbalasan. Jemaat yang terkasih, sekarang sepantasnya kita masing-masing bertanya, di manakah aku akan mempersilahkan Tuhan Yesus lahir? Namun kadang-kadang karena kealpaan kita sering tidak tahu kehadirannya. Karena itu marilah kita berseru dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami mata. Berilah kami telinga. Berilah kami hati. Ajarlah meletakkan tangan kami. Ajarlah kami mengerti arti percaya. Tuhan kiranya mendengarkan semua harapan dan tekad kita. Kita menyanyikan pujian Natal di hatiku, dimulai dari jemaat perempuan, lalu jemaat pria, dan kita berjumpa di ref. Kita nyanyikan bersama-sama. Biar keindahan dari surgamu ada di setiap hati kami. Biarkan dalam perayaan Natal kami juga, kami boleh menjadi orang-orang yang pulang sebagai orang-orang yang punya hati terindah, yang dapat kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami telah membakar lilin Natal, bahkan menaruhnya di depan dengan tekad dan harapan kami, bahwa kami akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Karena itu Bapa, dari tempat ini kami ingat untuk semua orang tua kami di mana saja mereka berada. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati setiap anak-anak kami di mana saja mereka berada. Tuhan Yesus yang menjaga dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk panitia perayaan Natal dan Tahun Baru dalam berbagai rencana dan perayaan kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat, kesabaran, bahkan juga berkati setiap rencana mereka. Berkati juga untuk setiap para pelayan tugas yang melayani dan bertugas dalam ibadah syukur Natal jemaat hari ini. Biarlah Bapa kami boleh terus dipanggil untuk tetap setia melayani Tuhan.
Kami berdoa juga bagi seluruh kehidupan kami sepenuhnya, baik pribadi, keluarga kami masing-masing. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah di dalam nama Tuhan kami senantiasa bersuka. Dan kami akhiri syafaat ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita bersama-sama berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 100. Jemaat Allah terkasih, kita akhiri pada perayaan syukur Natal Jumat malam hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah berkat-berkat-Nya memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat duduk bagi kita sekali. Saat teduh kita akan diakhiri dengan persembahan gerak dan lagu dari anak-anak PAR.
Wah, sekali lagi tepuk tangan. Kita doakan supaya tahun depan kita punya terjemahan bisa sewa gerakan Arwastu, lalu bapak-bapak yang lain dance. Amin ibu-ibu. Doa banyak ini dari tahun depan pasti panitia akan persiapkan. Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdiri, kita bersama satu dengan yang lain sambil kita juga menyanyikan Veris Nabidan, tapi tidak usah pakai goyang karena ini nyanyian penutup.